Dua warga positif COVID-19 di Kabupaten Baru. Jembatan titik nol Bulukumba ambruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Tim redaksi TVRI Sulawesi Selatan telah menyiapkan berbagai informasi untuk disajikan dalam Sulawesi Selatan hari ini. Bersama saya Ingrid Herman, inilah informasi selengkapnya. Saudara, unjuk rasa ratusan mahasiswa menolak kebijakan kenaikan listrik di tengah pandemi COVID-19 di depan kantor PLN Sulsel Rabar, Jalan Hertasning, Kota Makassar berakhir ricuh. Saling dorong hingga adu jotos pun tak terhindarkan saat petugas menghalau aksi anarkis para pengunjuk rasa yang hendak menahan mobil sebagai panggung orasi di tengah jalan. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Baddo, Sulsel Rabar di depan kantor PLN Cabang Sulsel Rabar, Jalan Hertasning, Kota Makassar. Saling dorong hingga adu jotos pun tak terhindarkan saat petugas berupaya menghalau aksi mahasiswa yang hendak menahan mobil sebagai panggung orasi dan berupaya menutup full jalur lalu lintas. Sejumlah mahasiswa yang dianggap provokator pun langsung diamankan petugas beserta atribut yang digunakan saat melakukan aksi unjuk rasa. Tak sampai di situ, kericuhan pun terus berlanjut hingga ke depan pagar kantor PLN lantaran mahasiswa menuntut rekan mereka yang diamankan petugas dikembalikan. Sebelumnya unjuk rasa ratusan mahasiswa dari Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam Baddo Sulsel Rabar di depan kantor PLN Cabang Sulsel Rabar berlangsung damai. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa hendak bertemu langsung dan berdialog dengan pimpinan cabang PLN Sulsel Rabar guna mempertanyakan kenaikan tarif listrik yang tinggi di tengah pandemi COVID-19. Belum lagi, beberapa rumah warga yang ditinggal pergi pemiliknya ke kampung halaman dan tidak ada aktivitas dalam rumah, namun tarifnya juga ikut naik. Ustani Mustari, TVRI Sulsel melaporkan. Pasien positif COVID-19 di Kabupaten Baru kembali bertambah. 2 orang berasal dari warga Kecamatan Malusetasi dan Balusu, Kabupaten Baru, menyusul keluarnya hasil swab positif dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. 2 warga positif COVID-19 merupakan warga Kecamatan Malusetasi dan Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Warga yang positif di Kecamatan Malusetasi merupakan seorang petani yang memiliki penyakit gangguan paru-paru. Sementara warga positif di Kelurahan Takalasi, Kecamatan Balusu, merupakan penjual ikan di pasar tradisional Takalasi yang memiliki penyakit diabetes mellitus. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Baru, Suwardi Saleh, mengatakan kedua warga Kabupaten Baru yang terkonfirmasi positif COVID-19 sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Andi Makassau Parepare. Sementara keluarga kedua warga yang positif COVID-19 segera dilakukan rapid test untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Dijelaskan Ketua Gugus Tugas Baru untuk mengantisipasi adanya kontak erat warga positif COVID-19 yang merupakan penjual ikan dengan masyarakat di pasar tradisional dan Masjid Muhammadiyah karena sebagai tempat beraktivitas. Sehingga tim medis Gugus Tugas Kabupaten Baru segera melakukan rapid test massal kepada warga, penjual di pasar dan jemaah Masjid Muhammadiyah Pudek Takalasi demi melindungi warga dari penularan virus COVID-19 dalam 3 hari mendatang dan akan menutup pasar tradisional Takalasi dan Masjid Muhammadiyah di Kelurahan Takalasi, Kabupaten Baru. Asnadi Kala melaporkan. Gerakan penyemprotan disinfektan serentak sebagai respon pemerintah terhadap lonjakan kasus COVID-19 di Kota Makassar melibatkan RT dan RW. Pelaksanaan penyemprotan desinfektan serentak di seluruh wilayah kecamatan di Kota Makassar memasuki hari kedua. Gerakan ini digulirkan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang dalam sepekan terakhir mengalami lonjakan yang cukup tajam dan akan digelar rutin dan serentak di setiap Sabtu dan Minggu dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Hasil pantauan tim liputan di wilayah Kelurahan Tidung, Kecamatan Rapocini, Makassar,
Tim Satgas Covid didampingi unsur RT RW setempat menyusuri permukiman warga hingga ke gang pemukiman padat untuk melakukan penyemprotan desinfektan. Upaya antisipasi untuk menekan penyebaran COVID-19 terus diintensifkan. Terlebih di Rapocini, salah satu wilayah kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi di Kota Makassar. Kemarin untuk kecamatan itu kita mulai di sekitar kantor kecamatan. Di situ ada beberapa kantor pemerintah seperti Capil, kemudian kesehatan, itu kan pelayanan. Jadi kita lakukan penyemprotan dimulai dari sekitar situ. Dan itu serentak Pak di semua kelurahan. Di wilayah Rapocini sendiri ada berapa personil yang dilibatkan Pak? Untuk seluruh Rapocini sendiri, kalau dari Satgas Kecamatan itu sekitar 30 orang. Tapi kan masing-masing kelurahan juga ada Satgas yang turun. Ada dukungan ya? Iya, dukungan. Ya total kalau tidak salah kami itu sekitar 200-an Pak. 200. Iya, 200-an. Kurang lebih. Ya. Peran RT RW dalam penanganan COVID-19 yang kini menjadikan Makassar sebagai epicentrum pandemi sangat penting, termasuk dalam menanamkan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan. Tim Liputan Hasdar melaporkan. Hingga saat ini, Jalan Boulevard belum digunakan sebagai areal Car Free Day, meskipun sejumlah lapak penjual sudah mulai nampak di kedua sisi jalan. Jalan Boulevard yang dahulu menjadi salah satu areal Car Free Day setiap hari Minggu, selama musim pandemi corona bahkan hingga saat ini tidak diberlakukan. Kekhawatiran terjadinya pemusatan kumpulan massa yang berpeluang terjadinya transmisi lokal virus COVID-19 menjadikan pemerintah hingga saat ini tidak memberlakukan Car Free Day. Seperti halnya di hari Minggu pagi kemarin, kendaraan tetap bebas melintas dan tidak dilakukan penutupan jalan. Namun demikian, sejumlah warga masyarakat nampak memanfaatkan kelenggangan jalan untuk berolahraga meski tidak banyak. Demikian halnya pencinta sepeda santai yang biasa mangkal di kawasan ini juga tidak nampak, dan mereka lebih banyak hanya melintas secara rombongan. Sementara penjual makanan yang menggunakan mobil sebagai lapak sudah mulai nampak di sisi jalan namun kurang pembeli. Petugas Dinas Perhubungan nampak tetap bertugas memantau kawasan ini terkait protokol kesehatan. Masyarakat dapat memaklumi kebijakan pemerintah kota belum memberlakukan Car Free Day guna memutus mata rantai pandemi COVID-19 di Kota Makassar. Tingginya kasus COVID-19 di Kota Makassar menyebabkan pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Perwali nomor 31 tahun 2020 tentang pedoman penerapan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. Sejauh mana Perwali tersebut dijalankan? Untuk mengetahuinya, kita akan mengikuti wawancara singkat bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kasatpol PP Kota Makassar, Bapak Iman Hud, SIP MSI. Ya, saudara pemirsa, pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan peraturan wali kota Perwali nomor 31 tahun 2020 terkait prosedur penerapan protokol kesehatan. Dalam perwali ini akan dilakukan penindakan tegas terhadap seseorang, kelompok maupun usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, bagaimana Inspektur COVID mengawal Perwali 31 tahun 2020 ini? Kita akan melakukan wawancara singkat dengan Kasatpol PP Kota Makassar, Bapak Imam Hud, SIP MSI. Ya, Pak Imam, apa kabar nih? Kita salam COVID dulu nih. Baik. Oke. Langsung saja, Pak Kasat. Satpol PP menjadi bagian yang sangat penting untuk mengawal Perwali ini. Nah, ini sangat penting di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kira-kira bagaimana kesiapan personil Satpol PP di lapangan nantinya? Ya, jadi pasca PSBB jilid 1 dan PSBB jilid 2, itu pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Perwali nomor 31 tahun 2020. Ini sejalan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang tentang otonomi daerah bahwa satu-satunya OPD atau SKPD dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota adalah Satpol PP Kota Makassar. Sehingga di dalam penerapan atau sosialisasi dan edukasi, Satpol PP sebagai leading sektor terdepan dalam rangka memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang Perwali nomor 31 tahun 2020 yang intinya adalah
tentang protokol kesehatan di tempat-tempat umum. Ya. Nah, dalam penegakan Perwali 31/2020 ini, Satpol PP nantinya di lapangan harus bersinergi dengan unsur-unsur apa saja untuk mewujudkan betul-betul Makassar ini bisa hilang pandemi COVID-nya. Iya, jadi sejalan dengan arahan Bapak Wali Kota langsung memerintahkan kepada saya dengan ide yang luar biasa membentuk namanya tim inspektur COVID. Inspektur ini mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan, kemudian edukasi dan sosialisasi, dan memberikan informasi tentang sanksi apabila ada yang melanggar terhadap peraturan protokol kesehatan di tempat-tempat umum. Kita harus pahami bersama bahwa tidak bisa sesuatu kita kerjakan itu dengan secara sendiri-sendiri, tapi harus melibatkan semua stakeholder, baik dari internal pemerintah kota, apakah itu dari dinas terkait, apakah perizinan, perindustrian dan perdagangan, dan dinas pariwisata. Lebih daripada itu kita melibatkan semua lapisan masyarakat, TNI, Polri, para tokoh-tokoh dari kampus, tokoh masyarakat, tokoh agama, tingkat RT, RW, pokoknya semua harus dilibatkan karena COVID-19 ini adalah musuh bersama dan kita harus menghadapi secara bersama. Tapi respon mereka hingga saat ini? Respon kan macam-macam. Untuk itu, tugas daripada Inspektur COVID juga itu memberikan semacam brainstorming sehingga pemahaman-pemahaman isu-isu negatif atau hoax yang berlaku di masyarakat selama ini sebagai side opinion itu bisa membuka pemahaman mereka bahwa COVID-19 ini betul-betul ada, dan salah satu cara untuk memutus mata rantai adalah kesadaran, kepatuhan dan ketaatan masyarakat mengikuti protokol kesehatan yang tertuang dalam Perwali nomor 31 tahun 2020. Di antaranya wajib pakai masker, sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menjaga lingkungan sehat sekitarnya. Ya, menarik sekali Pak Kasat. Kalau kita flashback sebelumnya, kita pernah menerapkan, Makassar pernah memberlakukan PSBB. Namun belum berhasil menurunkan jumlah kasus COVID. Bahkan kalau kita melihat pertanggal 19 Juni kemarin, kasus COVID di Indonesia tertinggi di Indonesia adalah Kota Makassar, 207 kasus kalau tidak salah ya. Nah, bagaimana penindakan Inspektur COVID nantinya di lapangan agar betul-betul COVID-19 di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar ini bisa kita hilangkan? Ini kan sudah tahap yang zona merah dan epicentrum. Saya rasa sosialisasi dan edukasi sudah dikatakan hampir cukup, sehingga harus kita menerapkan sanksi yang tegas. Sanksi-sanksi ini ya berjenjang berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Ada mulai dari pelanggaran ringan, sedang sampai berat. Bahkan apabila mereka melanggar ke semua itu, maka sanksi yang terberat bagi para pelaku usaha adalah akan dicabut izin usahanya. Ini sanksi yang terberat, tapi harus kita pahami bersama dalam penegakan sanksi tersebut harus mengutamakan rasa keadilan. Kedua, tidak bersifat kasar kepada masyarakat, lebih humanis dan persuasif, dan ada prosedur hukum yang kita lakukan, artinya terarah dan terukur. Jadi sekali lagi, kepatuhan dan ketaatan masyarakat serta kesadaran masyarakat itu menjadi hal penting poin di dalam mendukung pemutusan mata rantai COVID-19 yang sudah pandemi luar biasa di Kota Makassar ini. Ini luar biasa. Pak Kasat, kira-kira nih apa yang menjadi kewajiban seseorang maupun kelompok, terlebih usaha ya, mungkin pertokoan, dalam upaya penegakan Perwali 31/2020 ini? Kira-kira kewajiban apa yang harus dilakukan? Ya, pengusaha kan harus wajib, karena kita sudah memberikan semacam kayak kesempatan untuk berusaha, tapi dengan catatan mereka harus ketat menjaga protokol kesehatan. Karena itu kesimpulan bahwa tempat-tempat umum itulah tempat pertemuan antara pengunjung dan pemilik usaha, sehingga memungkinkan menjadi klaster penyebaran daripada pandemi COVID-19. Contoh misalnya di pasar-pasar tradisional, modern, mal-mal dan sebagainya. Itu kita harus lakukan sosialisasi, edukasi. Tapi kan tidak sebatas sosialisasi dan edukasi. Kalau sudah berulang kali diingatkan, ditegur beberapa kali tapi tetap melanggar, itulah kita langkah terakhir penegakan hukum. Kita tidak mau langsung menegakkan hukum, tapi kita berikan kesempatan. Nah, inilah momen bagaimana mengajak masyarakat untuk lebih sadar, karena pengusaha itu menjadi faktor penting dalam pemutusan mata rantai. Dan pengusaha juga itu menjadi penting dalam rangka mendukung self-supporting pembiayaan negara pada saat ini, karena hampir semua sektor industri swasta ekonomi kita kan
agak terhambat selama masa pandemi COVID-19 ini. Ya, Pak Kasat, kalau kita bisa mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik itu perseorangan maupun usaha mungkin lebih gampang kita deteksi ketika dia melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana dengan perseorangan yang berulang kali melakukan pelanggaran ini? Bagaimana kita bisa mendeteksi mereka? Itu makanya kita sering melakukan sidak-sidak di tempat umum, inspeksi, tapi yang saya temukan itu jarang, itu yang kedua kalinya mereka melanggar. Ketika kita temukan tadi melanggar, kita catat namanya, kita berikan peringatan. Besok kalau ketemu lagi ya kita akan lakukan peringatan yang kedua. Dan peringatan yang ketiga terakhir kita akan menyampaikan kepada kepala wilayah alamat yang bersangkutan untuk tidak melayani dengan baik. Karena apa? Ketika dia tidak mematuhi itu kan bukan dia jadi korban sendiri, orang-orang lain. Jadi kesadaran dari pemahaman atau kerangka berpikir dari setiap individu itu menjadi penting. Inilah peran dari media, teman-teman, untuk memberikan pemahaman yang jelas, transparan. Ini kan harus seperti itu. Kalau tidak jelas, transparan antara isu dan hoaks itu akan membuat masyarakat itu kebingungan sehingga ada side opinion yang negatif, itu menjadi landasan di kerangka berpikir mereka. Inilah tugas kita, di samping untuk mengatur bagaimana protokolnya, juga memberikan pemahaman atau brainstorming kepada masyarakat untuk memahami bahwa pandemi COVID ini harus kita hadapi bersama. Ya. Nah, bagaimana jika ada aksi-aksi yang mungkin kurang terpuji dari masyarakat yang menolak perwali ini? Ya, ini kan memang penolakan secara konseptual kan sah-sah saja ke dalam pemikiran. Tapi ketika praktik dilemahkan itu sudah melanggar hukum. Makanya ada yang mengatur bagi barang siapa yang menghalang-halangi petugas dalam rangka penerapan protokol kesehatan kan dianggap tindakan pidana. Apalagi sampai melakukan tindakan penganiayaan. Jadi sudah ada aturannya. Termasuk beberapa hari yang lalu kita lihat bagaimana ada melakukan tindakan kekerasan terhadap penjemputan paksa orang-orang yang meninggal. Itu kan sudah melanggar hukum pidana. Itu lain lagi, tapi itu menjadi bagian dari satu kesatuan. Makanya kami melibatkan dari TNI dan Polri dan semua masyarakat. Artinya menghadapi virus COVID-19 ini kan harus skala holistik dan komprehensif. Semua orang dilibatkan. Mulai dari tingkat SD, guru-guru, tokoh masyarakat, RT, RW, camat, lurah, sampai pejabat tertinggi, itu harus dilibatkan. Karena ini adalah kepentingan bersama. Menghadapi musuh bersama, harus kita bersama-sama bersatu. Kalau kita bersatu, kita menjadi kuat. Yang terakhir, Pak Kasat, mungkin ada pesan atau harapan kita kepada seluruh warga Kota Makassar dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga kita betul-betul bisa hidup betul-betul normal seperti sedia kala. Pesan kita, Pak Kasat. Ya, sekali lagi bahwa harapan kami adalah kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan masyarakat itu menjadi faktor utama penentu pemutusan mata rantai dengan mentaati peraturan wali kota Perwali nomor 31 tahun 2020. Dan jika ada hal-hal yang kita lakukan, misalnya masih kurang atau perlu dibogek, kita dengan lapang dada, dengan tangan terbuka menerima kritikan tersebut sepanjang untuk kepentingan masyarakat sehingga Kota Makassar yang menjadi pusat pandemi ini bisa menjadi landai dan kita bisa beraktivitas kembali. Karena sudah terlalu lama, hampir 2 bulan lebih, masyarakat kita ya yang mengalami dampak sosial dan ekonomi penyebaran COVID yang di Kota Makassar ini saat ini masih pada tahap zona merah. Pak Kasat, menarik sekali, waktu kita terbatas. Dan saudara pemirsa, demikianlah wawancara singkat kita dengan Kasat Pol PP Kota Makassar, Bapak Iman Hud, SIP, MSI. Dan kita berharap semoga penerapan Perwali 31 tahun 2020 ini dapat betul-betul dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat di Kota Makassar khususnya agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan kita dapat kembali hidup normal seperti sedia kala. Kita berpisah dan kita berjumpa pada wawancara khusus di segmen yang berbeda. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah beberapa pariwara berikut ini. Tangan dicontohkan leluhur kita sejak dahulu. Mari kita terapkan agar diri dan orang-orang yang kita cintai terhindar dari COVID-19. Taati protokol kesehatan. Basuh kedua tangan dengan air mengalir, gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kanan dan kiri, gosok kedua sela jari,
Saling kaitkan kedua tangan, lakukan gerakan memutar pada masing-masing jempol, gosok masing-masing ujung jari, bilas setelah minimal 20 detik, segera keringkan. Dengan semangat kebersamaan, kita bebaskan Makassar dari COVID-19. Pemirsa, kita masuk dalam segmen Sulsel Membangun. Di tengah pandemi COVID-19, sejumlah mahasiswa dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia berinovasi dan membuat alat pelindung diri inovatif berupa masker 3 dimensi. Masker 3D dari filamen atau plastik PLA yang terbuat dari sari pati jagung ini merupakan yang pertama di Indonesia dan akan diperuntukkan secara gratis bagi tenaga medis di rumah sakit rujukan COVID di Kota Makassar. Jika biasanya masker dibuat dari bahan polipropilen, spunbond atau kain, namun inovasi berbeda dibuat sejumlah mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia di Kota Makassar yang membuat masker 3 dimensi dari filamen atau plastik PLA yang terbuat dari sari pati jagung di Laboratorium Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Masker 3 dimensi yang ramah lingkungan ini diklaim sebagai yang pertama kali yang ada di Indonesia. Untuk membuat masker 3 dimensi yang diberi nama ergonomis ini terlebih dahulu didesain melalui komputer dan dicetak menggunakan alat cetak 3 dimensi. Untuk membuat satu buah masker dibutuhkan waktu 5 jam dan bahan plastik PLA sepanjang 10 meter. Dalam sehari pihaknya pun bisa membuat 6 masker 3 dimensi dengan rincian 1 mesin untuk 2 masker 3 dimensi. Adapun alat cetak 3 dimensi yang digunakan sebanyak 3 unit. Keunggulan dari masker 3 dimensi ini selain nyaman digunakan lantaran didesain dengan konsep antropometri yang bentuknya menyesuaikan kontur wajah. Masker 3 dimensi ini juga tahan lama dan mudah dibersihkan. Masker 3 dimensi ini tinggal dipadukan dengan pelapis seperti tisu atau yang lain. Masker 3 dimensi tinggal dipadukan dengan pelapis seperti tisu atau yang lainnya agar lebih efektif dalam melindungi. Kalau untuk kelayakan, alhamdulillah produk ini sudah dikirim ke beberapa orang yang penting dalam pengujian. Jadi dia sudah para medis juga sudah menggunakan. Kemarin itu di rumah sakit pada saat proses operasi mereka menggunakan ini dan mereka merasa nyaman karena proses desain dan pembuatan maskernya ini berdasarkan antropometri wajahnya sendiri. Masker 3 dimensi sengaja dibuat mahasiswa untuk menjawab kekurangan masker bagi tenaga medis, apalagi penggunanya bisa digunakan berkali-kali. Rencananya hasil produksi masker 3 dimensi ini akan disalurkan secara gratis dan diperuntukkan kepada tenaga medis di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Makassar. Saudara, tahun ini penerimaan peserta didik baru untuk SMK berbeda dengan SMA, karena untuk SMK tidak ada lagi jalur zonasi. SMK Negeri 8 dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ini telah siap dengan menggunakan jalur online. Menurut Kepala SMK 8 Makassar, Asna Baharudin, pihaknya telah mempersiapkan panitia PPDB 2020, termasuk perangkat penunjang. Hal ini untuk memudahkan para orang tua mendaftarkan anaknya di SMK 8 Makassar, sehingga sedapat mungkin menghindari kontak langsung dengan pendaftar. Pihaknya juga tetap menjalankan protokol kesehatan bagi panitia PPDB SMK 8 Makassar, karena saat ini masih masa pandemi COVID-19. Adapun penerimaan tahun ini tetap sama dengan tahun lalu, yakni kuota yang disesuaikan dengan jumlah kelas. Namun untuk SMK 8, semua jalur pendaftaran tetap digunakan, terkecuali jalur zonasi di SMK 8 ditiadakan. Perubahan yang sangat mendasar yaitu kita tidak ketemu dengan peserta yang dengan itu. Lalu yang kedua, kita sebenarnya sudah punya data awal di pemetaan. Jadi kita sudah bisa memprediksi berapa jumlah pesertanya. Lalu perubahan yang ketiga dalam sistem kelulusan. Jadi kalau misalnya tahun lalu kalau nilai sama, ya lulus itu adalah yang cepat mendaftar. Kalau tahun ini kalau nilai sama memungkinkan ya lulus itu bukan yang cepat mendaftar, tapi yang cepat lahir. Jadi dilihat dari usianya.
Bidang prioritas revitalisasi SMK Negeri 8 Makassar mencakup 6 komponen, antara lain penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum dengan dunia usaha dan dunia industri, inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan, pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, kemitraan sekolah dengan standarisasi sarana dan prasarana utama, penataan dan pengelolaan kelembagaan, serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi. Penerimaan siswa baru untuk SMA dimulai hari ini, namun pendaftarannya tetap secara online. Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan merilis petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2020 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Di mana ini terkait aturan PPDB 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menerbitkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru PPDB 2020. Dalam juknis tersebut dijelaskan, pendaftaran PPDB 2020 dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pendaftaran PPDB. Di SMA Negeri 14 misalnya, pihak sekolah sudah mengantisipasi terkait pendaftaran online dengan menyiapkan berbagai perangkat penunjang untuk pendaftaran online. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Nur Hidayah Masri, selain pihaknya juga memberikan pengarahan langsung kepada orang tua murid yang menyempatkan diri untuk datang ke sekolah terkait pemahaman tata cara pendaftaran siswa. Di tengah pandemi COVID ini, SMA Negeri 14 Makassar juga tetap menjalankan protokol kesehatan ketat kepada guru dan siswa serta orang tua agar senantiasa menggunakan masker dan cuci tangan. Kami tetap seperti yang ketentuan dari kementerian bahwa pelaksanaan ini adalah full online. Jadi kami tetap menerapkan protokol kesehatan karena tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang belum terlalu tahu tentang sistem online full ini. Jadi tetap kami ada di sekolah, panitia lokal yang mengarahkan seperti apa syarat-syarat pendaftaran. Mudah-mudahan kepercayaan orang tua didik kepada sekolah masih tetap terjamin. Dan kami tetap memberikan bantuan karena tiap-tiap sekolah memang kami cantumkan di depan ada pengaduan. Insya Allah kami akan bantu masyarakat untuk dapat lancarnya pendaftaran ini. Jalur pendaftaran PPDB meliputi jalur sonasi, afirmasi, jalur perpindahan, dan jalur prestasi. Saudara, salah satu pilar kemajuan bangsa adalah ketersediaan tenaga pendidikan dalam meningkatkan SDM pendidikan. Salah satu perguruan tinggi yang berkonsentrasi mencetak tenaga pendidikan adalah Universitas Negeri Makassar. Dan berikut wawancara singkat reporter TVRI Ayu Amalia dengan Rektor UNM terkait tantangan peningkatan SDM pendidikan di tengah COVID-19. Telah bersama-sama dengan salah satu tokoh pendidikan Sulawesi Selatan sekaligus Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Hussein Syam. Bapak, terima kasih telah menyempatkan diri untuk sedikit berdialog bersama kami di sini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali periode kedua ini sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar. Prof, ini di tengah pandemi ini, di masa periode kedua ini, seperti apa Bapak ingin membawa Universitas Negeri Makassar ke depannya lagi? Baik, Pak Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentu itu pertanyaan hampir semua pihak bahwa setelah satu periode ini lalu selanjutnya diberi amanah lagi, sekarang sudah menjalani periode kedua. Pertanyaan semua orang seperti pertanyaan Pak Ayu tadi, apa ke depan UNM ini? Ya, tentu dengan segala capaian bersama Sivitas Akademika selama 4 tahun belakangan ini, banyak sekali prestasi yang telah kita lakukan membawa nama UNM lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebut saja misalnya dari sisi kelembagaan,
sebelumnya kami diberi amanah menjadi rektor, Universitas Negeri Makassar ini masih pada posisi akreditasi belum unggul. Nah, setelah kami bekerja bersama-sama selama kurang lebih setahun, waktu itu kita mendapatkan penilaian menjadi perguruan tinggi unggul. Dan dari sisi SDM juga kita tingkatkan. Tadinya profesor itu hanya 63, sekarang menjadi 98, dan macam-macam lagi prestasi yang lain, baik sarana maupun prasarana. Tentu pertanyaan berikut, setelah ini apa? UNM mau dibawa kemana di periode kedua ini? Saya sangat berobsesi untuk mengantarkan UNM ini menjadi perguruan tinggi yang salah satu yang terkemuka di Indonesia. Lebih khusus lagi, saya bermimpi bersama teman-teman mau membawa UNM sebagai kampus wirausaha atau kampus entrepreneurship, karena sebuah bangsa dapat dikatakan maju ketika rasio penduduknya itu bisa berwirausaha itu sekitar 2-4%. Indonesia hari ini itu masih 3, sekian %, belum dalam posisi yang kita harapkan untuk bisa mengantarkan Indonesia menjadi baik. Tentu UNM mau berkontribusi. Karena itu kami bersepakat bahwa di periode berikut ini kita akan mengantarkan UNM menjadi kampus entrepreneurship. Jadi ketika siapapun yang ingin melanjutkan studi, baik generasi muda yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, yang ingin mengembangkan talenta wirausahanya, maka tentu pilihannya itu harus di UNM. Kira-kira sekarang ini berkenaan dengan penerimaan mahasiswa baru tahun 2020, ya ini juga sangat strategis untuk saya sampaikan bahwa jika ada putra-putri terbaik bangsa di seluruh pelosok Nusantara yang ingin mengembangkan talenta wirausaha, insya Allah UNM siap untuk memberikan bimbingan, memberikan bantuan dan talenta untuk kemudian bisa menjadi seorang entrepreneur. Saya selalu mengatakan begini, Pak Ayu, bahwa hari ini itu harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Tentu prinsip itulah yang kita gunakan dalam mengantarkan UNM insya Allah ke depan lebih baik. Saya mau mengatakan bahwa UNM 4 tahun terakhir kita bersama-sama dengan seluruh sivitas akademika dengan segala strategi, tentu beda strateginya 4 tahun ke depan. Kalau yang maksimal kemarin 4 tahun kita gunakan semua potensi, tentu bukan lagi itu yang kita pakai karena tuntutannya semakin besar. Regulasi juga berubah. Sebut misalnya kebijakan Mas Menteri yang tentu mendorong agar ada kampus merdeka belajar. Ini harus disesuaikan. Karena itu maka semangat yang kita gunakan di 4 tahun terakhir dengan segala prestasi yang dicapai tentu tidak cukup itu digunakan untuk 4 tahun ke depan, karena berbeda situasi, berbeda kondisi, berbeda tuntutan masyarakat yang semakin berkualitas. Itulah makanya kita pun menyikapi hal itu, termasuk misalnya selalu berusaha menyesuaikan situasi belajar, kondisi belajar sesuai dengan apa yang kita hadapi. Sebut saja misalnya sekarang masa pandemi COVID-19, kami selalu menyesuaikan ke situ. Jadi bagi UNM sebetulnya itu tidak menjadi bersoal sebetulnya ketika Corona ini, COVID-19 ini memaksa kita untuk kemudian belajar di rumah. Tidak bersoal, karena jauh sebelumnya kita sudah mempersiapkan segala infrastruktur. Di UNM ini kurang lebih 9 miliar per tahun kita berikan budget kepada menjadi kampus digitalisasi, kampus internetisasi.
Jadi yang saya mau katakan bahwa orang belajar di UNM dan orang belajar di Harvard University atau di Boston University mestinya sama. Tidak bisa merasa minder karena kita siapkan infrastruktur untuk bisa bisa mengakses seluruh materi, seluruh sumber yang ada juga di dunia. Karena itu kami itu sudah bekerja sama dengan Telkom Indonesia. Jadi setiap mahasiswa UNM, katakanlah mahasiswa UNM itu 36.000. Dosennya itu dengan pegawainya sekitar 3.000. Jadi sekitar 39.000 itu kita bayarkan 16.000 per bulan. Lalu kemudian mereka bisa mengakses seluruh informasi melalui SSO, dan ini secara akun pribadi sehingga dia diikuti. Misalnya dia di bandara, dia di Jakarta, itu jalan terus, itu unlimited. Jadi sivitas UNM itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemirsa yang berbahagia, itu bisa apa saja. Nah, oleh karena itu sebetulnya tidak boleh lagi merasa bahwa saya kalah karena saya tidak di Amerika belajar. Harusnya sama. Ini yang kita mau bangun. Jadi kita mau mengantarkan UNM itu menjadi kampus digital, kampus internetisasi, dan kemudian menjadi kampus global. Seperti apa, Prof? Apakah ada kebijakan di masa pandemi ini dengan program atau strategi belajar mengajar, apalagi sejalan dengan UNM sebagai kampus digitalisasi dan juga informasi? Baik, jadi betul sekali. Jadi UNM, saya katakan tadi bahwa sebetulnya tidak ada soal ketika kita dipaksa oleh situasi pandemi COVID-19 lalu kuliah dari rumah atau kuliah daring online, itu karena sudah siap semua perangkatnya. Meskipun demikian sudah ada tadi SSO, sudah ada aplikasi aplikasi yang lain yang sudah kita tawarkan sebelum COVID ini hadir. Sebelum COVID hadir, jadi kita dulu itu sudah menggunakan pembelajaran blended learning. Jadi pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional kita sudah gabungkan. Kenapa? Karena dulu kita berpikir gini, situasi sekarang itu situasi era revolusi teknologi 4.0 ya, semua secara masif. Lah sekarang kalau kita hanya memberikan pembelajaran mahasiswa kita itu hanya konvensional, maka kita khawatir meskipun dia secara person terampil, cerdas, luar biasa, tetapi kurang dari sisi teknologinya, maka ketika dia keluar menjadi alumni itu bisa menjadi bersoal, tidak bisa berdaya saing karena semua akan masuk pada dunia kerja yang semua berbasis teknologi. Maka saya katakan kepada semua teman-teman, rancanglah pembelajaran ini sebelum pandemi untuk blended learning. Jadi kira-kira 70% di kampus, kemudian secara online 30%. Itu demi untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana era teknologi itu. Nah sekarang setelah masuk pandemi COVID, kita semua full daring, full online. Tidak ada soal. Bahkan kami pun membantu. Selain itu tadi yang sudah disiapkan tadi infrastrukturnya, kita pun tidak cukup sampai di situ. Setiap bulan, jadi mulai bulan 5 sampai bulan 6 ini sampai akhir semester, setiap bulan itu kita bantu kota pulsa 50.000 per bulan, jadi 2 bulan 100.000 per orang. Kenapa pulsa bantuannya bukan uang? Karena kita tidak bisa memastikan kalau uang itu jangan sampai tidak dipakai, gitu kira-kira. Terkait penerimaan mahasiswa baru seperti apa, Prof? Menyesuaikan dengan masa pandemi ini? Ya, jadi penerimaan mahasiswa baru ini sama seperti tahun lalu, kita menggunakan UTBK ujian tulis berbasis komputer. Ini tidak bisa kita lakukan secara daring karena
kita tidak bisa memastikan dari sisi sisi keamanannya dari misalnya kalau dia daring maka dia bisa dibantu orang mengerjakan soal, ada jokinya misalnya, tapi harus datang secara langsung, fisikal, secara langsung, karena ya ini harus objektif, harus dapat diyakini bahwa betul-betul dia mengerjakan, bahkan harus dicek fotonya dan orangnya seperti yang dulu itu. Lalu yang kita sesuaikan hanyalah memperbanyak shift, memperbanyak kelas itu, karena itu tadi bahwa kita harus menggunakan protokol kesehatan. Kesehatan adalah segalanya bagi kita, jadi tidak bisa kita abaikan hal begitu. Oleh karena itu kami sudah sosialisasi semuanya. Tentu setiap ruangan ada alat kontrol suhu, ada cuci tangan. Setiap selesai sesi itu kita akan semprot lagi komputernya yang disentuh tadi yang lain, baru masuk lagi 1000, sehingga insya Allah percayalah bahwa kami sudah siap melaksanakan UTBK, sistem penerimaan mahasiswa baru ini, yang jalur ujian bersama sudah selesai kemarin, jalur SNPTN atau jalur undangan. Setelah ini selesai ini di tanggal 14, maka kita akan beralih ke jalur mandiri, gitu ya. Seperti apa kebijakan untuk lebih mengedepankan peran UNM sendiri, baik tenaga pengajar ataupun mahasiswa, untuk lebih kuat lagi Pak, lebih semangat lagi menghadapi ataupun melawan COVID-19? Ya, jadi UNM dalam memutus mata rantai COVID-19 dan tetap eksis dalam melakukan sebuah proses, kita sejak dinyatakannya kita dalam posisi melawan COVID-19 dalam masa pandemi ini, maka kita atau kami memberikan kebijakan bahwa bekerja dari rumah. Jadi dosen, pegawai bekerja dari rumah, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya beri tugas untuk tetap masuk dengan menggunakan protokol COVID-19, protokol kesehatan, karena ini penting sekali kita kedepankan. Jadi sampai hari ini sebagian besar dosen dan pegawai itu masih bekerja dari rumah. Yang masuk itu adalah orang-orang tertentu yang memang sudah menurut analisis kinerja kita, inilah yang harus masuk, dan kita beri transport dan beri uang harian yang masuk itu. Kedepannya, Prof, seperti apa? Apakah ada langkah setelah sudah ikut menyukseskan di wilayah Sulawesi Selatan? Apakah ada mimpi untuk lebih mengembangkan sayap lagi? Oh, ini pertanyaan jebakan ini kelihatannya. Ya, ini Ayu ini sangat pertanyaannya menjebak. Jadi, tapi saya kira gini, ya, sebagai anak bangsa tentu saja selalu berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan potensi dan kemampuan untuk selalu mengambil bagian. Bagi saya dimanapun saya, insya Allah saya akan menjadikan amanah itu sebagai bagian dari hidup saya. Kalau saya diamanai sebagai rektor UNM, tentu saya akan selalu berupaya yang terbaik dimanapun. Dan kalau setelah ini karena regulasi rektor itu hanya 2 periode, tentu tidak ada lagi setelah berikutnya. Nah, kalau ada pertanyaan mau kemana lagi Pak Rektor setelah itu? Ya, sebagai seorang yang selalu berkreasi, berinovasi dan selalu bekerja keras, tentu ya akan menjadi sakit saya kalau saya berhenti bekerja kalau setelah selesai. Maka tentu ya dimanapun saya diamanahkan berikutnya, saya kira saya harus siap sebagai anak bangsa untuk menjadi bagian dari sebuah akselerasi pembangunan di Republik ini, saya kira. Pemirsa, demikian informasi ataupun wawancara singkat saya bersama dengan Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Hussein Syah. Saudara, selanjutnya kami akan menghadirkan informasi dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dalam segmen Lintas Daerah setelah pariwara berikut ini. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat.
Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh Saudara, lintas daerah diawali dengan informasi dari Kabupaten Bone. Pabrik tahu yang berada di Kabupaten Bone meledak, mengakibatkan 2 orang terluka. Pabrik tahu yang terletak di Jalan Sambaloge, Baru, Kelurahan Masumpu, Kabupaten Bone meledak dan melukai 2 orang, yakni pemiliknya Andi Arsyad dan karyawannya Andi Hasanuddin. Keduanya dibawa ke Rumah Sakit M. Yasin untuk dilakukan perawatan. Menurut keterangan dokter, yaitu Dr. Imran, jika tubuh korban mengalami luka bakar yang mengenai tubuh korban saat drum meledak. Menurut Kadit Reskrim Polsek Tanetiriatang Ibtu Samson, dugaan sementara yang dikumpulkan di tempat kejadian perkara serta penjelasan keluarga pemiliknya yang juga jadi korban bahwa ledakan bersumber dari sebuah drum tempat penguapan proses pembuatan tahu, di mana air yang berada dalam drum kurang sehingga suhu drum berlebihan, yang akhirnya drum meledak. Saat ini pabrik tersebut ditutup untuk menyelidiki lebih lanjut, di mana petugas memberikan garis polisi untuk mencari data yang diperlukan. Jadi langsung tadi diamankan ke rumah sakit, untuk dirawat di sana di rumah sakit Yasin ya, saudara ya. Pemilik dengan ada ponakannya, keduanya dewasa. Pemilik dan karyawan. Sekaligus ponakan. Luka bakarnya. Kalau yang ini yang luas itu harus cairannya bagus, karena kalau tidak dia bisa dehidrasi. Akibat ledakan tersebut, pemilik usaha diperkirakan mengalami kerugian material puluhan juta rupiah. Syafri melaporkan. Masih dari Kabupaten Bone diinformasikan tim SAR yang terdiri dari Basarnas Batalion C Pelopor dibantu masyarakat setempat belum berhasil menemukan bocah Fahriansyah umur 5 tahun warga desa Rapa yang terjatuh dan terseret arus Sungai Rapa. Pencarian bocah tenggelam Fahriansyah umur 5 tahun di hari pertama belum berhasil menemukan korban. Pencarian kembali dilakukan hari ini, di mana sebelumnya Minggu 21 Juni 2020 dilakukan pencarian setelah tim Basarnas mendapatkan informasi dari warga setempat. Koordinator Basarnas Kabupaten Bone Andi Sultan mengatakan, meski sudah dilakukan penyusuran sungai sepanjang 4 km selama 3 jam, tetapi hasilnya masih nihil. Walaupun pencarian hari pertama belum berhasil, namun tim SAR gabungan tetap optimis akan menemukan korban yang jatuh dan terseret arus sungai saat bersama kakaknya Nur Faila 10 tahun hendak berenang di sungai yang berada di belakang rumahnya. Namun kakaknya sempat memegang dahan kayu yang berada sekitar sungai bersama seorang rekan kakak korban sehingga selamat, sementara korban Fahriansyah terbawa arus. Kita membagi 3 tim, satu melaksanakan penyelaman di Datum,
Tim kedua melakukan penyisiran dari TKP sampai ke Desa Batu Gading, Kecamatan Mare, dan yang tim ketiga melaksanakan penyisiran dari Batu Gading sampai ke Desa Waru, Kecamatan Mare. Untuk kronologis kemarin pada pukul 9.30 atas nama Fardiansa umur 5 tahun tenggelam di Sungai Lapak, Kecamatan Tonra. Cuaca yang tidak bersahabat menjadi salah satu kendala, sementara kondisi air sungai deras dan airnya keruh akibat hujan selama 3 hari dengan frekuensi tidak merata. Dengan cuaca yang tidak baik saat ini, maka tim SAR gabungan menghimbau masyarakat untuk mengawasi anak-anaknya. Syafri Aziz melaporkan. Belum lama dibuka, jembatan kayu wisata titik nol di Kabupaten Bulukumba ambruk diterjang ombak beberapa hari lalu. Ambruknya jembatan tersebut menyebabkan Broadwalk Teras Tanjung Bira titik nol untuk sementara ditutup karena ada perbaikan dan pekerjaan. Beginilah kondisi wisata teras titik nol Bulukumba, di mana jembatan kayu titik nol Bira Bulukumba yang baru saja dibuka ambruk diterjang ombak setinggi 3 meter, disertai angin kencang beberapa hari yang lalu. Rusaknya jembatan kayu akibat terjangan ombak, maka pihak Dinas Pariwisata Bulukumba menutup sementara untuk dilakukan perbaikan, termasuk lanjutan pengerjaan jembatan kaca titik nol bagian selatan Tanjung Bira. Kepala Dinas Pariwisata Bulukumba, Ali Saleng, saat dikonfirmasi mengatakan, kerusakan fasilitas jembatan kayu titik nol Tanjung Bira ini akibat terjangan ombak yang mengakibatkan 2 titik terputus, di mana kerusakan jembatan tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dikatakan kerusakan jembatan tersebut saat ini telah dilakukan pengukuran untuk pembenahan kembali agar tidak terulang lagi. Akibat kerusakan jembatan tersebut, maka akses masuk untuk menikmati panorama titik nol Tanjung Bira bagian timur ditutup sementara untuk kewaspadaan dan keselamatan pengunjung. Dari Bulukumba, Mustari Pardi melaporkan. PKBM Nasfat Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang memproduksi hand sanitizer untuk digunakan para siswa dalam proses belajar. Dibukanya kembali kegiatan proses belajar mengajar khusus di tingkat pendidikan usia dini membuat PKBM Rumah Industri Nasfat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang memproduksi sendiri formula cairan antiseptik hand sanitizer atau pembersih tangan. Ketua PKBM Nasfat Sufiani Nasrullah mengatakan, bahan hand sanitizer yang digunakan merupakan bahan kimia sesuai standar kesehatan dunia seperti alkohol, gliserin, A2-ADES, dan beberapa bahan lainnya, di mana dalam proses peracikan dilakukan langsung oleh ahli farmasi yang sudah didaftarkan di BPOM Makassar, sehingga aman digunakan. Ketua PKBM Nasfat juga menjelaskan dengan 10 orang karyawan, produksi hand sanitizer PKBM Nasfat sudah mendapatkan pesanan ribuan botol dari beberapa sekolah, baik PAUD, TK, dan SD. Kita punya tim untuk khusus untuk memproduksi hand sanitizer ini. Kami ada 10 orang, jadi yang memproduksi itu benar-benar dari orang kimia, orang kesehatan, dan ada juga dokter yang memproduksinya. Terus bahan-bahannya itu yang kita gunakan itu bahan-bahan yang betul-betul aman, yang udah food grade. Jadi alkohol udah 96%. Dengan pandemi ini kita membantu masyarakat dan sekarang ini banyak pesanan. Jadi kita ini benar-benar melonjak pesanannya, ada sekitar 1.500 botol untuk anak TK dan PAUD seperti itu. Untuk melengkapi peralatan pembuatan dan pengemasan hand sanitizer, PKBM bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Sejumlah objek wisata di Kabupaten Bulukumba sejak 1 pekan lalu kembali dibuka setelah sempat ditutup selama 2 bulan akibat pandemi COVID-19. Beginilah suasana kawasan wisata Tanjung Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, di mana Pantai Bira ini terlihat sudah mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat. Salah seorang pengunjung di Pantai Bira, Icang, mengakui bahwa selain keindahan pasir putihnya yang jarang dimiliki tempat wisata lain, keindahan Pantai Bira juga didukung dari mulai wahana dan spot-spot lainnya yang ada di Pantai Bira.
Namun pihaknya masih membutuhkan pembenahan agar kebersihan Pantai Bira tetap terjaga. Karena Pantai Bira ini adalah salah satu ikon wisata di Kabupaten Bulukumba. Yang menarik dari spot-spot yang ada, pemandangan khususnya, kemudian pantainya pasir putih ini yang tidak dimiliki oleh pantai lain. Pemerintah seharusnya menyiapkan beberapa tempat pembuangan sampah agar tidak seperti ini kelihatan sangat kotor sekali. Harusnya lebih diperhatikan lagi sebagai salah satu ikon Kabupaten Bulukumba. Ditambahkan soal pelayanan hotel di kawasan Pantai Wisata Bira dikatakan sudah cukup bagus. Namun pihaknya berharap pengelola hotel-hotel di Bira tetap menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari menyiapkan tempat cuci tangan, terutama khusus untuk pengunjung yang diwajibkan untuk memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Bulukumba. Dari Bulukumba, Mustari Pardi melaporkan. Seperti di Kabupaten Bulukumba, objek wisata di Kabupaten Bone seluruhnya juga kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Rasa kangen bersama keluarga untuk berlibur akhirnya tersalurkan dengan dibukanya kembali objek wisata berdasarkan hasil keputusan Bupati Bone yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, semua objek wisata yang ada di Kabupaten Bone sejak ditutup oleh adanya pandemi COVID-19 dibuka kembali, namun tetap pada aturan protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, tes suhu badan, dan masker. Namun saat ini objek wisata yang efektif dibuka baru wisata Palete dan wisata situs sejarah Gua Cempalagi, mengingat kedua objek wisata tersebut terletak tidak jauh dari pusat kota Watampone, yakni sekitar 20 menit jarak tempuh. Wisata Palete yang menyediakan panorama pemandangan pantai yang indah juga terdapat kolam renang untuk dewasa dan anak-anak, serta tersedia fasilitas penginapan, namun aturan untuk pembatasan umur belum dilaksanakan. Selain Bone masih minim jumlah positif COVID-19, juga saat ini pengunjung masih minim. Sedangkan untuk wisata Gua Cempalagi yang terletak di Desa Malari menyajikan situs sejarah telapak kaki Raja Bone ke-15 yang dikenal dengan nama Arung Palaka, serta terdapat pantai pasir putih yang bersih, yang mana kedua wisata tersebut adalah terbuka dan di sekitarnya masih steril oleh pandemi COVID-19. Melakukan uji coba buka objek wisata, dan apabila ketika setelah kita buka ini selama berjalan sejak tanggal 20 kemarin, maka apabila ada hal-hal yang bisa menjadi hambatan dalam kesehatan masyarakat, maka kami juga akan tetap menutup kembali. Dengan dibukanya objek wisata, tentunya harapan pemerintah agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pengelola wisata agar tatanan normal baru betul-betul maksimal terlaksana tanpa adanya penambahan warga positif COVID-19. Pasar tradisional di Kota Watan Sopeng, Kabupaten Sopeng mulai ramai pembeli. Para pembeli dan pedagang tetap menggunakan masker untuk melaksanakan protokol kesehatan. Warga Kota Watan Sopeng, Kabupaten Sopeng mempunyai kesadaran tinggi menghalau COVID-19. Hal ini bisa dilihat saat TVRI memantau pasar tradisional Loloe, Jalan 7 Wali-Wali, Kelurahan Lalabata, Rilau, Kecamatan Lalabata, Kota Watan Sopeng. Meskipun pengunjung terlihat padat, mereka tetap menggunakan masker. Begitu pula dengan para pedagang. Mereka juga memakai masker tanpa terkecuali. Pasar tradisional Loloe ini mulai difungsikan kembali pada bulan Mei 2020 setelah 5 tahun tidak berfungsi dengan baik. Selain kebutuhan pokok sembako dan sayur mayur, berbagai peralatan kebutuhan rumah tangga juga dijual, termasuk reparasi peralatan rumah tangga. Bahkan aneka tanaman hias seperti kaktus banyak diminati ibu rumah tangga untuk dikoleksi. Menurut penjualnya Udin, kaktus di Watan Sopeng banyak dikirim dari Bandung, Jawa Barat. Apalagi kaktus-kaktus jenis impor. Tanaman kaktus ini dijual antara Rp50.000 hingga Rp600.000. Saudara, informasi dari Kabupaten Sopeng tadi mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam Sulawesi Selatan edisi hari ini. Akhir kata, saya Ingrid Herman dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa pemirsa, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.